Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu hadirin sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang Recording kami in progress. hormati, Ibu Dr. Insinyur Haruki Agustina, MSc, selaku Direktur Mitigasi Perubahan Iklim. Ibu Amelia Rahmatunisa dari Direktorat Pengelolaan Limbah B3 dan Non-B3. Bapak Heru Hermawan dari Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Bekasi Kementerian Ketenagakerjaan. Bapak Elpido STMSC dari PT Prasada Pamunah Limbah Industri. Bapak Lukan dari PT Citra Asia Raya. Bapak Dr. Engineer Insinyur Yuli Setio Indartono STMT dari FTMD ITB selaku moderator, serta seluruh peserta baik secara daring maupun luring yang kami hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir pada kegiatan FGD Sinergi Pengelolaan E-Waste dan Refrigeran Bekas dalam mendukung upaya perlindungan lapisan ozon di Indonesia. Boleh minta tepuk tangan ya Bapak Ibu hadirin. Kegiatan ini merupakan forum strategis untuk memperkuat sinergi para pemangku kepentingan dalam pengelolaan limbah elektronik dan refrigeran bekas yang berkelanjutan sebagai bagian dari implementasi perlindungan lapisan ozon dan mitigasi perubahan iklim. Hadirin yang kami hormati, untuk membuka sekaligus memberikan arahan pada kegiatan siang hari ini, marilah kita simak sambutan khusus dari Ibu Dr. Insinyur Haruki Agustina MSc, Direktur Mitigasi Perubahan Iklim. Kepada Ibu Haruki Agustina, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi semua. Yang saya hormati perwakilan KL yang hadir hari ini, yang saya hormati rekan-rekan pemerintah daerah, yang saya hormati pimpinan dunia usaha dan asosiasi industri HVACR, yang saya hormati mitra pembangunan dan organisasi internasional, dan please welcome, this is the two of participants from America who want to learn about what our discussion today. Yang saya hormati teman-teman semua. Jadi Bapak sekalian, ini adalah FGD yang baik. Jadi kami merasa penting. Jadi di unit kami di mitigasi perubahan iklim ada salah satu mengampu isu tentang bahan perusak ozon. Bahan perusak ozon itu adalah yang digunakan pada refrigeran ataupun cooling equipment like AC ya, terus storage ya, termasuk nanti makanan-makanan pendingin yang kayak di ikan gitu ya, daging dan sebagainya macamnya. Kenapa ini menjadi sangat penting? Ternyata di bahan tersebut ada yang namanya hydrofluorokarbon, ada yang namanya hydrofluorokarbon, yang itu ternyata tanpa kita sadari dia mempunyai potensial terhadap efek efek rumah kaca. Kalau HCFC dia akan mempengaruhi terhadap lapisan ozon yang ada di stratosfer ya, sekitar 12-50 km from ini. Apa fungsi lapisan ozon? Itu adalah dia menahan UV dari matahari, UVB and UVC, yang kalau masuk ke dalam tubuh kita, ke dalam lingkungan akan merusak semua jaringan. Makanya kenapa kita banyak sekarang orang sakit kanker ya, kanker kulit sebagainya macam. Itu adalah one of the impact dari bahan tersebut. Maka melalui Montreal Protocol, melalui Kigali Amendment benar ya, itu mengatur semua negara harus punya tata kelola untuk phase out di tahun 2030 almost semuanya, bahwa kita akan turun sama pemakaiannya. Maka menjadi sangat penting kita membangun tata kelola. Indonesia termasuk salah satu negara yang sukses, makanya kenapa banyak bantuan. Kami banyak membantu teman-teman teknisi gitu ya, memberikan mensupporting. Jadi ini tata kelolanya bagus sekali kawan-kawan, bahwa mulai dari produsen, lalu nanti ada pengguna produsen pengguna ya, lalu nanti ada di bawahnya teknisi yang akan melakukan servisi dan sebagainya macamnya. Maka menjadi sangat penting tata kelola ini dibangun untuk apa tadi? Kita memastikan pada saat kita phase out,
Alat-alat tersebut bagaimana tata kelolanya? Karena ternyata HCFC dan HFC itu lifetime-nya panjang sekali, sampai 100 tahun, ada yang 200 tahun. Yang ini artinya bahwa kami memandang tenaga teknisi yang nanti akan melakukan servicing itu menjadi garda kami di depan untuk melakukan tata kelola aset itu tidak ada yang bocor, tidak ada yang bocor ke udara. Ini yang kita mau bangun itu. Nah, oleh karena itu kami dalam tata kelola ini melakukan kolaborasi yang sangat robust, karena antara KLH selaku pengampu mengatur kuotanya, lalu ada teman-teman perdagangan yang memberikan izin untuk importasinya karena sudah ada tuh izin importasinya. Ketiga adalah nanti ada teman-teman cukai yang sebagai garda di depan yang untuk memastikan apakah ini legal, apakah ini boleh dan tidak boleh sebagai macamnya. Ini yang kita bangun semua tata kelolanya dalam konteks meningkatkan kapasiti sumber daya manusianya yang kita lakukan bersama-sama, termasuk sampai yang di bawah. Jadi Bu Bitul ini setiap tahun membeli alat untuk kita kasih kepada tenaga teknisi yang services. Untuk servis itu pun kita kerjasama dengan teman-teman Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi ini adalah kenapa saya bilang menjadi contoh yang sangat baik, yang kita harus kuatkan gitu ya. Nah, perlu dukungan dari teman-teman sektor industri untuk mulai concern kepada shifting dari, karena ini kan akan dilarang 2030. Shifting teknologi dari yang tadinya tidak ramah lingkungan menjadi ramah lingkungan. Semua pengertian sudah ada. Memang in term of technology, in term of investation. Tapi itu akan kita dampingi. Satu itu. Kedua adalah PR yang besar kenapa FGD ini ada. Maka kita akan membangun namanya Life Cycle Refrigerant Management, LRM. Kenapa begitu? Saya berniat bahwa KLH berniat untuk membangun sistemnya yang adalah life cycle dari hulu ke hilirnya. Once ini sudah tidak bisa dipakai lagi, so bagaimana penanganannya? Jangan sampai ada kebocoran ke lingkungan yang itu akan membahayakan tanpa disadari yang melalui tenaga services. Maka perlu dibangun tata kelola pasca use dari alat-alat refrigeran tersebut, ya. Nah, itu bagaimana? Nanti ada Bu Amel di sini yang akan menyampaikan yang di pengelolaan limbah B3. Jadi saya berpikir ke depan mungkin perlu diinisiasi di awal. Jadi bukan kita harus menunggu, karena kalau menunggu kita men-set up lagi ini akan lebih lama. Maka menunggu 2030, maka akan dibangun sistemnya, gitu ya. Sistemnya bagaimana nanti ini bisa berjalan. Karena once ini tidak terpakai lagi, kategorinya definite sebagai limbah B3. Limbah B3 maka mengikuti aturan ketentuan yang berlaku, gitu ya. Maka bagaimana pemerintah membangun sistem itu untuk menjadi lebih baik, gitu loh. Maka perlu nanti inventory di grassroots-nya ada berapa, karena nanti Pak Elpido akan bicara in term of cost management untuk pengelolaannya, gitu ya. Bagaimana potensial teknologinya, kan gitu ya. Nah, ini maka kita akan membangun, termasuk nanti di pemerintah tempatnya Bu Amel, infrastruktur apa yang diperlukan. Karena refrigeran ini adanya di mana? Ada di rumah tangga, mostly kita pakai. Lalu di hotel, dan sebagainya macamnya yang akan kita kolek, gitu loh. Ini bagaimana? Perlu nggak kita dropping point untuk mengkolek dari rumah tangga? Di situlah nanti perlu teman-teman tenaga teknisi dalam konteks inventorinya. Ini akan dibangun sistem ini. Hari ini kita akan diskusi, kita akan mendapatkan, jadi nggak hanya sekali, mungkin nanti ke depan akan diskusi lagi sampai kita membangun sistem. Mungkin akan dibuat pilot project kayak, kalau nanti budgetingnya ada, sehingga ada role model yang kita bisa replikasikan ke depannya. Saya demikian Bapak sekalian, saya berharap diskusi hari ini konstruktif, fruitful, teman-teman bisa menyampaikan apa masukan kepada kami pemerintah, kami akan terima dalam untuk memperbaiki kinerja kami dalam konsep sekolah BPO. Lagi terima kasih untuk kehadirannya, mudah-mudahan berjalan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Dr. Insinyur Haruki Agustina MSc atas sambutan, arahan, dan juga motivasi yang telah diberikan kepada hadirin sekalian. Untuk agenda berikutnya, kami akan masuk dalam sesi foto bersama. Kami arahkan kepada para narasumber, moderator, dan seluruh peserta untuk dapat berdiri di tempat masing-masing untuk melakukan foto bersama. Hadirin dipersilakan.
Baik, Bapak Ibu bisa menghadap ke arah kamera dalam hitungan 3. Dalam hitungan 3, 2, 1. Untuk gaya kedua bisa pose ozon ya Bapak Ibu ya. Iya, dengan tangan gestur seperti ini. Baik, dalam hitungan 3, 2, 1, silakan ditunjukkan senyum terbaik Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Dipersilakan untuk duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, sesaat ini kita akan masuk pada agenda penting di hari ini, yaitu sesi pemaparan materi dan diskusi panel dalam rangka FGD Sinergi Pengelolaan e-waste dan Refrigeran Bekas dalam mendukung upaya perlindungan lapisan ozon di Indonesia. Sesi ini akan dipandu oleh moderator terbaik kita, yaitu Bapak Dr. Engineer Insinyur Yuli Setia Indartono STMT dari Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung. Dalam sesi ini akan disampaikan berbagai materi, sekaligus sesi diskusi dan tanya jawab bersama peserta. Untuk memimpin jalannya sesi ini, kepada Bapak Dr. Engineer Insinyur Yuli Setia Indartono STMT, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau anak-anak TPA suruh ngulangi sekali lagi ya, karena kurang semangat siang-siang. Yang saya hormati Bu Haruki, Bu Amel, Bu Fitul, Pak Ibu, teman-teman sekalian. Tadi Bu Haruki sudah menyampaikan clue. Pada hari ini kita ingin diskusi supaya salah satu aspek yang belum tertangani dengan tuntas di Indonesia, yaitu handling dari used refrigeran, unused refrigeran, dari peralatan bekas, limbah, sampai ke ujungnya di hilir yang ditangani secara sustainable. Harapannya itu bisa dilakukan dengan baik. Di berbagai negara itu sudah berlangsung. Jepang, Australia punya refrigeran reclaim, Australia, Jepang juga bagus, Amerika, Eropa, dan Skandinavia sudah berjalan. Indonesia juga ingin punya mekanisme seperti itu. Untuk 2 tamu dari Amerika, saya tidak khawatir kita pakai bahasa Indonesia, karena beliau sudah pakai interpreter tuh. HP-nya di depan sudah siap dengan interpreter, jadi jangan khawatir Bapak Ibu, beliau bisa mengikuti dengan baik. Bapak Ibu sekalian, saya kira stakeholders hari ini sangat lengkap. Ada dari pemerintahan, Bu Haruki, Bu Amel, ada dari pengelola e-waste dan limbah, PPLI, dan Asia Citra, ada dari pengelola SDM, Balai Besar Vokasi, dan Bapak Ibu yang lain yang ada di sini diharapkan memberikan kontribusi yang positif dalam diskusi. Untuk 2 sesi pertama, Bu Haruki dan Bu Amel diharapkan menyampaikan arahannya, pandangannya, regulasi, policy yang terkait dengan hal ini supaya pengelolaan unused refrigeran ini bisa berkelanjutan, berjalan, bisa berkelanjutan tanpa harus terlalu terus disapih oleh pemerintah misalkan. Dan nanti dalam panel kita akan diskusikan bagaimana kesiapan sumber daya manusia, kesiapan fasilitas untuk mengolah hal ini. Ternyata ini penuh, Bu itu beberapa di belakang itu berdiri, mungkin panitia juga berdiri ya, tapi antusiasmenya cukup tinggi saya kira. Bu Haruki, mohon dapat berkenan menyampaikan presentasi yang pertama, Bu Haruki, sekitar 10 menit tentang topik ini, disambung Bu Amel, setelah itu nanti diskusi panel dengan 3 panelis. Mangga Bu Haruki. Baik,
Sama siang kawan-kawan semua, saya perlu menyampaikan kenapa ini perlu diatur secara dan aturan sudah ada, nanti bagaimana regulatory base-nya, kenapa kita concern harus bisa naik dulu nggak bahannya? Kenapa kita perlu mengatur, kenapa dunia perlu mengatur gitu ya, kenapa ada konvensinya kan gitu ya, karena memang ada hal yang mengkhawatirkan gitu ya dari bahan ini. Next, terhadap global, tidak hanya terhadap ozon, ternyata jadi HFC tadi mempunyai tidak merusak ozon, tetapi dia memberikan global warming potensial, itu berimbas kepada tadi panas terhadap perubahan iklim. Ini yang itu kita jaga. Jadi kenapa kita perlu memastikan tata kelola ini sesuai dari hulu ke hilir. Jadi memang ternyata bahan-bahan tersebut memiliki potensial ya terhadap tadi panas global. Kedua, dia mempunyai efek terhadap ozon, dan kita negara selaku yang meratifikasi konvensi Montreal Protocol ini punya kewajiban untuk menyusun peta jalan ataupun roadmap untuk phase out di 2030. Artinya untuk phase out itu kita bukan hanya phase out melarang-melarang, pemerintah nggak bisa begitu. Kita harus memberikan solusinya ya. Maka boleh larang, tapi bagaimana contohnya? Karena ini tadi dari atas sampai ke bawah sampai ke gas ada pemainnya gitu ya, ada tata kelolanya sampai ke teknisi. Maka kita akan mendorong tuh industri berbasis menggunakan tadi R22, HCFC ya. HFC itu harus shifting untuk mengganti kepada bahan-bahan yang lebih ramah lingkungan. Tapi kan berteknologi itu pun kita lakukan pendampingan. Jadi kita punya program-program pendampingan kepada perusahaan produsen yang ada willingness to change the technology, not use HCFC dan HFC itu. Kita akan lakukan pendampingan. Kita membuat target priority. Ada 2 perusahaan penguasa yang sudah kita dampingin. Lalu ada potensial economical aspek dalam konteks reclaim. Once melakukan reclaim, maka pastikan ada panduan-panduannya, dia tidak bocor. Bahayanya adalah once kita bocor, pada saat dismantling, misalkan kalau sudah use ya, tadi disampaikan oleh Pak Moderator, kalau sudah use, maka ini bagaimana tata kelolanya itu perlu dibangun nanti ya. Tidak ada kebocoran, terus yang mana-mana saja yang bisa dipakai sebagai recycle material ya. Nah, yang reclaiming potensialnya itu nanti dipakai lagi untuk konsep tadi adalah keberlanjutan. Maka ini akan mendukung potensi ekonomi sirkular, termasuk juga environmental conservation. Tidak ada kebocoran dari ini. Jadi kalau kita lihat memang dampaknya satu adalah kepada ozon, kedua adalah pada global warming potensial. Ini yang kita kontrol. Jadi untuk BPO dan HFC ini sudah inline dengan target perubahan iklim. Kebetulan HFC masuk menjadi target untuk dikontrol di tahun 2031. Kita tidak lagi terhadap perubahan iklim. Lanjut. Nah, lalu coba lanjut. Saya kalau nggak hafal, mohon maaf. Oke. Nah, jadi maka memang perlu penguatan. Jadi kami mengeluarkan peraturan-peraturan terkait bagaimana membangun tata kelola SDM yang bagus gitu ya. Maka ada PMLK tentang KKNI ya, yang inline dengan teman-teman di Kepnaker gitu ya. Karena nanti ada tenaga teknis itu yang menjadi binaannya Kepnaker. Lalu juga kita membangun pedoman-pedoman dalam konteks kompetensi bagaimana melakukan recovery dari si refrigeran tersebut. Lalu di teman-teman sektor itu ada pelarangan. Jadi R22 tuh tolong diingat itu sudah dilarang ya. Jadi kita membatasi untuk importasi itu sampai 2030, setelah itu tidak boleh pakai. Jadi kalau teman-teman mau investasi baru, janganlah menggunakan R22. Kenapa begitu? 2030 sudah dilarang. Jadi percuma investasinya buat saya basi. Jadi harusnya dengan teknologi yang baru, jadi itu kan kita support dalam konteks tata kelola perizinan, saya jamin itu gitu ya. Jadi artinya membangun dengan yang sustainable konsep. Lalu ketiga adalah tentang perlunya kajian inventory yang dalam konteks unwanted ODS dan HFC. Ini menjadi PR besar. Nanti kebetulan kami di tempat BUB itu mulai menginisiasi data inventory sebaran gitu ya. Memang ini agak berat, tapi nanti teman-teman teknisi menjadi tulang punggung kita untuk bagaimana, terutama di perumahan. Karena rumah-rumah sederhana sekarang sudah mulai menggunakan AC gitu ya. Nah, ini yang kita harus pertimbangkan, harus ada inventory, kajian berapa potensial distribusi seluruh Indonesia gitu ya.
Lalu pengembangan mini reclaim center. Jadi kita sudah melakukan nih, di situ kan ada tenaga teknisinya, hampir di seluruh Indonesia sudah ada perwakilannya. Mostly memang adanya di Sumatera dan di Jawa gitu ya. Tapi scattered di tempat-tempat yang pulau-pulau lainnya. Nah, kami sebagai pemerintah mempunyai dukungan ya kepada teman-teman teknisi. Jadi kita mengedukasi, mensertify teknisinya. Teknisi yang mempunyai performa yang bagus, kita akan support dengan tools yang baik. Ini sudah banyak kita ini kan, dan ini masih ongoing progress. Jadi kalau teman-teman teknisi, ayo tunjukkan performanya untuk bisa ini. Lanjut. Lalu pentingnya pengumpulan. Nah, inilah nanti once. Jadi pengumpulan itu dalam konteks nanti ada untuk reclaimer. Nanti yang harus dibangun adalah untuk use equipment-nya. Kalau sudah tidak terpakai, karena masuk kategori 5B3. Ini penting, harus banget tata kelolanya. Saya nggak tahu bagaimana mekanisme cost analisisnya, sebagai macamnya, apa yang diperlukan, bagaimana collecting dari rumah tangga. Kalau dari institusi source, paling gampang, misalkan hotel, rumah makan, itu gampang, karena enforcement-nya lebih mudah dibandingkan dari rumah tangga. Ini PR besar lah untuk rumah tangga ya. Lanjut. Nah, challenging-nya apa? Tadi memang perlu adanya teknisi dan regulasi. Makanya akan inline dengan 2 peraturan sebenarnya. Kalau dari rumah tangga ada Undang-Undang 18, ya karena dia masuk dalam sampah spesifik istilahnya, yang mengandung B3. Kalau dari institusi sources, ya itu jelas pakai peraturan 5B3, Permen nomor 6, PP 22 tahun 2025, jelas ya. Perlu infrastruktur pengumpulan. DKI adalah salah satu contoh yang menurut saya mungkin bisa dipakai karena dia sudah memiliki dropping point. Kalau dari rumah tangga perlu pakai dropping point, nggak bisa, ya. Nanti Bu Amel ngomong seperti itu, dia akan menjelaskan. Tapi kalau dari perusahaan, institusi sources itu jelas, clear, harus kalau nggak bisa ngolah sendiri maka pergilah ke pengolah jasa yang berizin, yang punya teknologi yang oke gitu ya. Lalu perlu dibangun kelembagaan dan koordinasi, bagaimana how to control. Maka ini sudah membangun. Kami dengan Kemenaker untuk ke bawahnya sudah oke, terus ke atasnya untuk kontrolnya, nanti dalam konteks kita menghindari illegal importation pastinya. Karena ini akan dilarang secara global 2030, maka pasti ada potensi-potensi negara maju memasukkan ke ini. Nah itu kita perlu teman-teman Bea Cukai untuk di garis depan memastikan itu tidak boleh masuk ke Indonesia dalam konteks alih-alih bahwa ini masih bisa dipakai. Tapi lifestyle mungkin 3-5 tahun. After that jadi use equipment, itu kita nggak mau. Ya, itu garis keras yang kita harus jaga. Kedua nanti akademi pembiayaan, nanti mungkin Pak Elpido akan menyampaikan. Lanjut. Jadi ini satu slide terakhir, jadi bahwa memang apa yang perlu kita pertimbangkan. Jadi kita sepakati use refrigerant adalah 5B3, maka tata kelolanya pakai Permen 6 2025. Penting melakukan recovery refrigerannya, tapi dengan tata kelola yang baik, tidak ada kebocoran. Itu ada hal yang utama. Maka pedoman segala macam kita sudah punya ya, betul ya. Itu bisa dipakai untuk menjadi ini. Ada pula titik-titik kumpul, dropping point ya dari rumah tangga ataupun dari nanti di mana, itu perlu dipastikan. Berapa kapasitasnya, maka kalau di hotel harus punya TPS yang properly. Lalu ya tadi collaboration, robust collaboration lintas sektoral ya, untuk pengawasan importasinya, lalu nanti bagaimana tata kelolanya ya. Lalu yang terakhir adalah mengusung IPR. IPR di Indonesia sangat berat ya Mbak Amel ya. Jadi ini perlu mengusung duduk bareng dengan produsen. Ada namanya extended producer responsibility from the product, maka bagaimana tata kelolanya. Ini harus duduk bareng. Bagaimana peran mereka untuk recovery back, minimal recovery back dulu. Lalu nanti bagaimana mekanismenya itu harus dibangun. Lalu bagaimana peran pemerintah. Nah, jadi memang ada tanggung jawab produsen. Kalau tadi disampaikan Amerika, Eropa sudah maju karena IPR-nya jalan dengan sangat baik gitu ya. Nah, kita ini perlu membangun ya. Jadi teman-teman perusahaan, ayo kita sama-sama untuk membangun tata kelola ke depannya, karena ini akan dibatasi dan kontrolnya akan lebih ketat gitu. Sehingga perlu keterbukaan informasi, data dan tata kelola harus dibangun. Saya pikir demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Haruki atas paparannya, Bapak Ibu. Limbah dari e-waste ini kalau di refrigerasi ada 2 macam secara umum. Jadi Bu Haruki sudah sampaikan, yang pertama HCFC. HCFC itu dalam bahasa agama mudorotnya 2. Jadi
di lapisan bawah dia juga gas rumah kaca, tinggi juga tuh, sekitar 1.700-an kalau HCFC 22 di bawah troposfer. Nanti naik ke atas ke stratosfer, dia merusak molekul ozon, itu HCFC. Kalau HFC yang diatur di amandemen Kigali itu mudaratnya minimal 1. Selama di troposfer dia merupakan gas rumah kaca. Besar juga, sekitar 1.500 GWP-nya. Jadi dua ini yang di-attack pada acara talk show kita pada hari ini. Sebelum tadi ke sini saya tanya ke ChatGPT tadi, berapa sih dampak refrigeran kalau yang di e-waste tadi baru, kalau lepas semua ke atmosfer di Indonesia itu dampak CO2-nya berapa? Kata ChatGPT sekitar 3 sampai 9 juta ton CO2 ekuivalen kata ChatGPT ya. Jadi ya cukup besar juga. Kita undang Bu Amelia Rahmatunisa untuk berkenan menyampaikan tentang bagaimana dari segi tata kelola limbah bahan berbahaya dan beracun terkait dengan e-waste, terutama kaitannya dengan limbah refrigeran. Silahkan Bu Amelia. Silahkan Bu. Di mana saja boleh. Terima kasih Pak Yuli, Pak Moderator. Terima kasih Bu Haruki atas kesempatan yang diberikan ke kami dalam rangka sharing informasi kaitannya dengan pengelolaan limbah elektronik yang ada di Indonesia. Saya coba sharing terkait dengan peraturan ya yang berkaitan dengan limbah elektronik. Bisa next? Oke, kalau kita lihat dasar hukum ya, tadi Bu Direktur, Bu Haruki menyampaikan bahwa ada 2 ranah pengelolaan ya yang masuk di dalam pengelolaan limbah elektronik. Jadi kalau sumbernya dari industri, kita biasa sebutnya limbah elektronik. Tapi kalau masuk ke ranahnya pengelolaan sampah, artinya dia bersumber dari masyarakat atau kegiatan lain seperti perniagaan, perkantoran, itu masuk ke dalam sampah spesifik. Nah, di dalam pengelolaannya kita ada Undang-Undang 32 2009, ada PP 22 tahun 2021 dan Permen LHK nomor 6 tahun 2021. Ini yang masuk dalam pengelolaan limbah industri. Sedangkan untuk sampah kita punya Undang-Undang 18 2008, kita punya pengelolaan sampah spesifik di PP 27 2020. Selanjutnya kita punya Permen LHK nomor 9 tahun 2024. Ini semuanya tentang sampah spesifik yang kita, jadi undang-undangnya tentang sampah mengerucut ke sampah yang mengandung limbah B3 dan B3 masuk dalam kategori sampah spesifik. Nah, terkait dengan peraturan importasi itu ada yang membatasi, yaitu Permendak 24 ya. Tapi kita mungkin membahas hanya kaitannya tentang ekspor dan impor e-waste. Next. Nah, ini saya coba kelompokkan di dalam pengelolaan sampah dan pengelolaan limbah B3. Jadi urutannya jelas, kalau kita masuk ke limbah industri, Undang-Undang 32, PP 22, dan Permen 6. Tapi kalau kita masuk ke dalam sampah spesifik, kita ke Undang-Undang 18, PP 27, dan Permen nomor 9. Nah, ini berdasarkan definisi sudah jelas bahwa intinya itu yang mengandung yang bersumber dari rumah tangga dan yang bersumber dari industri. Next. Selanjutnya kalau kita bicara limbah elektronik ya, tadi disampaikan sebenarnya limbah elektronik itu luas, tapi kita mengerucutnya ke yang mengandung bahan pendingin ya. Tadi disebutkan ada AC, ada kulkas ya. Ini semuanya make, bahkan di rumah-rumah tangga hampir semuanya kita lihat, apalagi di musim panas kondisinya pasti perlu air condition dan pertanyaannya nanti pada saat dia end of life-nya sudah sampai, maka artinya menjadi limbah. Nah, di limbah bagaimana penanganan bahan pendingin ini sebelum nantinya di recycle sebagai e-waste. Next. Nah, kalau kita bicara berdasarkan peraturan PP 22, ini kode limbah yang sudah ada di dalam PP 22 di lampiran 9.
Jadi ada yang dari sumber spesifik dan dari spesifik umum. Jadi kalau spesifik umum kita lihat per industrinya. Jadi ada kegiatan untuk perakitan komponen elektronik, ada rekondisi ya. Ini ada yang dari baterai juga. Ini ada yang sel kering, yang baterai basah ya. Ini juga masuk ke dalam kategori limbah elektronik secara umum. Namun kalau kita mengerucutkan lagi ke dalam limbah e-waste yang mengandung pendingin, next, kita ada spesifik kode limbah yaitu A111D. Ini untuk yang refrigeran bekas dan dari peralatan elektronik. Nah ini yang kita coba kerucutkan lagi dari sumbernya dari e-waste. Yang di PP 22 tahun 2020 masuk dalam kategori sampah spesifik. Next. Nah, kalau kita saat ini ya lihat fasilitas berdasarkan data yang dimiliki oleh KLH di Direktorat Pengelolaan Limbah B3 berdasarkan data SPID 2025, SPID itu adalah sistem pelaporan elektronik dan evaluasi digital yang ada yang kami kembangkan mulai 2016 sampai sekarang. Ini di e-waste yang dihasilkan 2024 ya. Dan e-waste yang dihasilkan 2025 itu ya, salah ketik tadi. Jumlahnya hampir sama ya, ini hanya yang kita input berdasarkan data yang dilaporkan oleh pihak industri. Jadi kurang lebih 4.995,03 ton untuk 2024 dan 2025-nya 4.418,71 ribu ton. Nah, ini hanya yang bersumber dari industri, karena di dalam mekanisme pengelolaan limbah B3 itu industri memiliki kewajiban atas pelaporan elektronik terhadap limbah yang dihasilkannya. Nah, fasilitasnya ada beberapa fasilitas recycling yang sudah memiliki perizinan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi kalau kita lihat di Riau ada satu ya, ini di Batam, ada di Banten, ada di Jawa Barat ya. Ini banyak sekali, tapi salah satunya ada Citra Asia Raya sama PPLI ya, yang ada yang juga hadir di sini. Terus ada di Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah, implementasinya saat ini yang sudah memiliki kerjasama dengan pemerintah DKI juga terkait dengan collection untuk sampah spesifik itu di Citra Asia Raya, karena DKI saat ini seperti tadi yang disampaikan sudah memiliki mekanisme e-waste collection ya, sampah spesifik untuk selanjutnya dikerjasamakan ke pihak recycling yang berizin. DKI punya 5 lokasi masing-masing di wilayahnya. Jadi kalau Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Pusat, Utara, dan Barat. Next. Nah, ini kita juga punya peta sebaran pengangkut limbah e-waste ya. Karena di dalam mekanisme pengelolaan limbah B3, pengangkutan limbah elektronik itu merupakan kategori limbah B3 harus memiliki rekomendasi dari KLH dan izinnya dari Kementerian Perhubungan. Ini berdasarkan update data SPID juga. Next. Per wilayah ya. Ini jumlah perusahaannya ada 617 perusahaan pengangkut yang sudah memiliki rekomendasi dan izin dari Kementerian Perhubungan. Selanjutnya next, di alat angkutnya kita sudah lebih dari 7.000 alat angkut. Ini yang bisa ngangkut e-waste. Jadi nanti kalau misalkan mau melakukan pilot project untuk collection dari limbah refrigeran ini, fasilitas ini bisa kita koneksikan untuk sebagai implementasi dari pilot project tersebut. Next. Nah, ini paradigma, ini gambaran saja bahwa KLH dalam hal ini mendorong untuk pemanfaatan limbah B3-nya. Salah satunya adalah limbah elektronik. Ya, jadi kita kalau lihat paradigma pengelolaan limbah B3, kita dorong ke arah sirkular ekonomi. Jadi limbah itu bukan lagi sebagai yang harus di landfill. Limbah kita ubah paradigmanya menjadi
satu resource baru yang bisa dilakukan pemanfaatan. Jadi ada sebagai bahan baku, sebagai substitusi bahan baku, dan sebagai substitusi energi. Nah, ini yang kita kembangkan di dalam pengolahan limbah B3, dan ini juga sudah diatur dalam PP 22 tahun 2021. Next. Nah, ini kalau kita bicara dulu kita menganggap limbah B3 itu sebagai beban ya, yang pada akhirnya masuk ke landfill. Jadi kita from cradle to grave. Tapi saat ini dengan paradigma yang baru kita mendorong untuk ke pemanfaatan. Jadi from cradle to cradle. Jadi mulai dari limbah dihasilkan, disimpan di TPS limbah B3, diangkut, selanjutnya diserahkan kepada pihak pemanfaat dan pengolah. Dan mekanisme ini juga semuanya tertelusur. Artinya kita bisa tahu limbah B3 yang dihasilkan itu endingnya kemana. Karena sistem manifest elektronik yang sudah juga diterapkan di Indonesia. Next. Nah, kalau kita bicara tadi di awal ada bicara sumber limbah elektronik, bisa dari rumah tangga, bisa dari industri. Pada saat kita menginterlinkkan antara limbah elektronik yang bersumber dari rumah tangga, kita lihat di sini ada namanya TPS SS, TPS sampah spesifik. Jadi di Bapak Ibu bisa lihat di sini yang di bagian atas itu adalah tanpa mekanisme perizinan. Jadi artinya masyarakat yang menghasilkan limbah elektronik dia harus bisa dibawa langsung ke TPS sampah spesifik. Selanjutnya dari TPS ini semuanya terkumpul masuk ke fasilitas pengolahan limbah B3 yang di alur yang di bawah. Jadi setelah itu kita masuk ke pengumpulan, diangkut ke si pemanfaat dan pengolah limbah B3. Ini masuk ke dalam ranah pengelolaan limbah B3 yang tentu saja ada perizinan yang harus dilengkapi. Next. Nah, ini sistem pelaporan elektronik. Jadi kalau tadi kita ada data-data yang kita kumpulkan ya di 2024, 2025, sebenarnya kita menggunakan sistem manifest elektronik. Kewajiban untuk pelaporan elektronik pada setiap pelaku usaha tercantum di Permen 6 tahun 2021 ya. Jadi mulai dari limbah dihasilkan, selanjutnya diserahkan ke pengangkut limbah B3 dan diterima oleh si pemanfaat atau pengolah limbah B3. Dan masing-masing aktor ini mengkonfirmasi bahwa mereka misalkan limbahnya 100 ton diserahkan ke si pengangkut. Pengangkut akan mengkonfirmasi bahwa mereka menerima limbah sebanyak 100 ton limbah B3. Dan penerima dan pemanfaat juga pada saat limbah itu sampai di lokasi mereka juga akan mengkonfirmasi bahwa mereka menerima limbah B3 sebanyak 100 ton. Nah, ini setelah 3 aktor ini mengkonfirmasi ketiganya, maka akan tercetak manifest elektronik. Ini yang kita sampaikan bahwa ini tertelusur mulai dari dihasilkan sampai ke si pemanfaat atau pengolah. Next. Nah, kalau kita bicara tentang impor ya, ini kita bicaranya impor limbah, bukan bahan ya. Kalau tadi Bu Haruki sampaikan ada beberapa importir BPO, itu tentu saja itu merupakan bahan ya Bu, bukan limbah. Kalau kita bicara, bisa next. Kalau kita bicara limbah, memang ada pembatasan untuk limbah. Ya, kita ada pembatasan untuk impor limbah, di mana di pasal 69 itu ada larangan untuk impor limbah B3 maupun impor limbah non B3. Yang dibolehkan itu hanya yang diatur di Permendak 24 tahun 2025, yaitu dengan 6 jenis komoditas, yaitu plastik, kertas, karet, logam, tekstil, dan kaca. Jadi 6 limbah ini dimungkinkan untuk diimpor selama digunakan untuk bahan baku. Artinya importirnya harus importir produsen. Dia yang mengimpor, dia yang melakukan pengolahan, bukan untuk trading itu ya. Next. Nah, selanjutnya ini regulasi yang ada di Undang-Undang 32, pembatasannya di pasal 69. Ini butir A, B, C. Nah, yang membolehkan hanya yang di butir C. Ya, kalau sampah ini sama sekali dilarang untuk impor. Itu ya, itu dia ada di Undang-Undang 18 tahun 2008 di pasal 29. Next.
Bisa next. Nah, ini yang dibolehkan untuk diimpor berbentuk scrap, homogen, tidak terkontaminasi limbah B3, bukan dari landfill ya. Selanjutnya tidak bercampur dengan limbah lainnya sehingga masuk kategori sampah. Jadi harus homogen. Jadi kalau plastik ya plastik aja, scrap plastik gitu ya. Kalau scrap kertas ya scrap kertas aja, scrap logam ya logam aja itu. Jangan bercampur dengan limbah lainnya. Next. Untuk ekspor ya. Ekspor limbah B3 ini dimungkinkan selama tidak ada fasilitas yang bisa melakukan pemanfaatan di dalam negeri. Itu tercantum di Permen LHK nomor 6 tahun 2021. Dan kalau sudah tidak bisa dimanfaatkan di dalam negeri, kita dorong mereka ingin memanfaatkan di luar negeri, itu dimungkinkan dilakukan. Karena secara negara kita juga sudah meratifikasi Konvensi Basel melalui Kepres 61 tahun 93, di mana di sini mengatur tentang perpindahan limbah lintas batas. Artinya kalau kita mau mengekspor, maka harus melakukan notifikasi ke negara tujuan dan negara transit apabila ada transit. Selanjutnya setelah notifikasi diterima, maka barangnya kita berikan persetujuan ke perusahaan tersebut, maka barangnya bisa jalan ya. Kayak contoh aja ini limbah merkuri itu tidak bisa diolah di dalam negeri. Nah itu setelah dikumpulkan merkurinya kita ekspor. Next. Saya kira notifikasi ini yang tadi disampaikan melalui Kepres 61 tahun 93. Next. Ini prosedur untuk perpindahan limbah lintas batasnya, permohonan notifikasi sampai rekomendasi ekspor dikeluarkan. Next. Saya kira itu, terima kasih banyak. Nanti lebih kurangnya kita bisa diskusi. Saya kembalikan ke Pak Moderator. Silakan Pak Yuli. Terima kasih Bu Amelia. Salah satu keyword tadi adalah bukan diharapkan ya, ketentuannya kalau limbah e-waste terkait dengan refrigeran itu aturannya harus dimanfaatkan dulu, ya, recycle dulu, reclaim dulu. Kalau sudah terkontaminasi berat tidak bisa digunakan lagi, barulah di destruct gitu ya. Mudah-mudahan mekanisme recycle reclaim ini juga bisa, nggak tahu kedepannya apakah bisa dinilai sebagai carbon credit juga. Kalau yang destruct kan Rekulit sudah melakukan itu kan ya. Tapi kalau untuk recycle reclaim ini yang perlu kita pikirkan bersama, bagaimana kita bisa mendapatkan value dari sini sehingga ini bisa bergerak secara otonom lah, tidak terlalu banyak dukungan pemerintah dalam bentuk finansial, bisa bergerak secara sustainable. Itu yang kita harapkan. Karena ternyata tadi Bu Amelia menyampaikan limbah itu jangan langsung dihancurkan, tapi recycle dulu, reclaim dulu. Bisa jadi energi, bisa jadi bahan baku, dalam hal refrigerasi bisa jadi refrigeran lagi begitu ya. Baik, kita akan lanjutkan diskusinya dalam diskusi panel saya kira ya. Mbak MC sudah siap-siap, tapi saya kira isinya itu kita akan masuk ke diskusi panel. Saya undang 3 panelis dari Balai Besar Pelatihan Vokasi, Pak Heru silahkan. Dari PPLI, Pak Elpido silahkan. Dari Citra Asia, Pak Lukan ya. Silahkan Pak. Silahkan menempati kursi yang masih kosong Pak. Silahkan Pak Heru. Ini rompinya. Oh, ya. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai dari Balai Besar Pelatihan Vokasi dulu untuk menanyakan kira-kira kesiapan Balai Besar Pelatihan Vokasi dalam menyiapkan SDM teknisi yang capable dalam mengelola e-waste, dalam hal ini mengambil recovery refrigerannya, recycling refrigerannya, lalu digunakan lagi, kalau sudah terkontaminasi baru di destruct. Ini perlu teknisi yang capable dalam hal ini, mungkin tersertifikat. Dari Pak Heru nanti bisa diharapkan menyampaikan narasi tentang bagaimana kesiapan Balai Vokasi dan berapa jumlah teknisi yang sudah tersertifikasi, targetnya ke depan seperti apa, termasuk distribusinya di daerah yang tadi Bu Amel sudah menyampaikan ada yang warnanya merah, biru ya, yang tinggi tadi levelnya seperti apa, distribusinya di Indonesia. Kemudian dari Pak Elpido, PPLI bisa menyampaikan tentang bagaimana selama ini PPLI menangani refrigeran bekas. Saya dengar Pak Elpido sudah punya fasilitas insinerator begitu untuk mendestruct refrigeran.
Dan tadi bisik-bisik katanya Rekulit juga menggunakannya ke situ ternyata, ke Pak Elpido. Nanti bisa cerita Pak Elpido terkait dengan bagaimana handling dari refrigeran yang akan didestruct tadi. Lalu dari Pak Lukan, e-waste macam-macam, elektronik segala macam. Tapi di sisi kali ini, hari ini kita fokus pada yang ada refrigerannya Pak Lukan. Kira-kira di PT Citra Asia seperti apa penanganannya. Saya mulai dari Pak Heru terlebih dahulu, menyampaikan dari sisi pelatihan teknisi bagaimana situasinya, jumlahnya, lalu kemampuannya sudah seperti apa, dan ke depan distribusinya di Indonesia seperti apa. Silakan Pak Heru. Baik, terima kasih. Jadi untuk kami di bidang pelatihan ya, untuk pengelolaan refrigeran ini itu sudah semakin bagus dan mengikuti standar setelah adanya SKKNI nomor 41 tahun 2019. Jadi setelah adanya SKKN tersebut, maka jadi ke sekarang itu ya untuk pelatihan jadi semakin apa ya, yang kompetensinya kita kalau pakai yang dulu ya ke SKKN yang sebelumnya, sebelum ada SKKN 41 itu hanya ada satu unit kompetensi saja yang menjelaskan tentang pengelolaan refrigeran, Pak. Kalau sekarang sudah ada masing-masing unit kompetensinya, jadi aspek kritis untuk pekerjaannya ya seperti pengisian refrigeran, juga recovery itu sudah semakin jelas ya. Jadi kita pun untuk menerjemahkannya ke dalam pelatihan itu sudah semakin bagus lah seperti itu. Jadi seperti itu. Terus untuk mungkin ya kesiapannya ya Pak, kesiapan di pelatihan ya di kami untuk BLK di bawah naungan Kementerian Ketenagakerjaan itu untuk peralatan memang sudah mencukupi untuk memadai untuk pengolahan refrigeran. Bahkan kami juga disupport juga oleh Kementerian Lingkungan Hidup ya, dan juga UNDP untuk pengolahan refrigeran tersebut, sehingga sekarang sudah ada di 14 BLK naungan kementerian itu sudah ada alat reclaim yang nanti mungkin akan kedepannya akan digunakan untuk proses reclaim dan untuk teknisi nantinya. Jadi nanti niatnya teknisi bisa melakukan reclaiming ya. Jadi kita melakukan reclaiming, teknisi membawa hasil refrigeran recovery-nya ke kami, terus kami reclaim dan nanti bisa digunakan lagi untuk teknisi. Kedepannya seperti itu, Pak. Tapi mungkin kita juga lihat dari BLK-BLK yang daerah juga masih banyak yang kekurangan untuk fasilitas peralatan ya. Jadi untuk proses pelatihan penanganan refrigeran itu masih belum memadai. Jadi mereka masih belum bisa, bahkan mereka sebenarnya ingin Pak, tapi untuk prosesnya jadi melakukan hal yang tidak standar seperti itu. Gitu sih. Mungkin dari instansi pelatihan seperti itu kondisinya Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Heru. Jadi dari Balai Besar Pelatihan Vokasi, kalau yang di pusat peralatannya sudah memadai ya Pak Heru ya. Tapi di daerah tadi beberapa belum ada, sehingga teknisi belum bisa berlatih secara real bagaimana cara reclaiming dan recycle dari refrigeran tadi ya. Tadi kan Pak Heru menyampaikan bahwa di situ teknisi bisa membawa peralatan yang perlu direcover di refrigerannya, bisa dilakukan di situ. Kalau yang tidak bisa di recycle lagi, itu kan di keep, berarti disimpan dulu gitu ya, di storage ya. Baik. Saya pindah dulu ke Pak, urutannya Pak Elpido dulu nih, Pak Elpido, PPLI. Bagaimana Pak Elpido di sisi hilir lah ini untuk limbah refrigeran, bagaimana selama ini praktis yang dilakukan oleh PT Prasada Pamunah Limbah Indonesia menghandle refrigeran bekas. Silakan. Oke, terima kasih Pak Yuli. Mungkin saya revisi dikit kali ya. Ini namanya Indonesia, harusnya Prasada Pemunah Limbah Industri. Sekedar revisi sedikit. Ya, terkait dengan refrigeran bekas tadi mungkin urutannya Pak Heru menyampaikan ketika ada refrigeran di electronic waste itu pertama yang difokuskan adalah bagaimana kita bisa menggunakan kembali gitu Pak ya, di reclaim ataupun recovery istilahnya. Kemudian ketika ada yang tidak bisa di reclaim ataupun terkontaminasi atau refrigeran yang memang sudah dilarang penggunaannya, yaitu salah satunya R22, berarti itu harus dimusnahkan.
Dan untuk refrigeran pemusnahannya itu harus dilakukan secara termal atau dibakar di insinerator yang mempunyai izin atau kemampuan untuk mengelola limbah refrigeran tadi. PPLI sendiri punya insinerator, kami punya insinerator sejak tahun 2021. Itu salah satunya bisa memusnahkan refrigeran dan kami juga sudah memiliki izin untuk itu. Dan memang untuk konteks refrigeran verifikasi pemusnahannya juga cukup detail karena tadi di reclaim tidak boleh ada yang lepas ke lingkungan Pak ya. Jadi ketika proses pembakaran juga begitu, mulai dari pengumpanan di insinerator sampai itu benar-benar terbakar, itu juga harus dipastikan tidak ada yang bocor ke lingkungan. Dalam konteks insinerator PPLI sendiri, kami beroperasi kalau temperaturnya di rentang 850 sampai 900, kemudian kondisi tekanannya itu vakum, dalam arti tekanan di dalam insinerator lebih rendah dibandingkan tekanan dari luar, sehingga in case ada pun bocor itu yang ada bukan dari dalam keluar tapi dari luar yang masuk. Jadi tidak akan ada refrigeran tadi yang akan keluar dari insinerator. Walaupun itu kita juga melakukan tes kebocoran secara berkala untuk semua sistem perpipaan kita. Kemudian hal lain kita ketahui bahwa refrigeran itu tadi Pak Yuli bilang itu kan ada klor dan fluornya. Nah itu yang ketika dibakar pasti akan berubah menjadi entah HCl ataupun HF yang harus kita pastikan ada baku mutunya ketika dibakar dan lari ke emisi. Nah itu yang kami cek. Jadi insinerator kami punya continuous monitoring system yang melakukan pemantauan secara kontinu terus-menerus untuk memastikan emisi hasil pembakaran refrigeran tadi memenuhi baku mutu. Mungkin itu yang kritikal Pak Yuli. Terima kasih Pak Elwido. Sedikit mungkin tentang HCFC tadi ya. Kalau yang saya pahami kan HCFC ini sampai 2030 masih boleh hanya untuk servis ya, Bu Haruki ya. Artinya kalau ada limbah refrigeran dari peralatan tadi mengandung HCFC R22 misalkan, itu seharusnya masih bisa recycle dan digunakan lagi untuk servis gitu. Okay. Kalau pemahaman saya Yeah. Tidak harus langsung di destruct mungkin begitu ya. Kita itu bisa mengurangi kebutuhan bahan baku untuk R22. Terima kasih Pak Elwido. Pak Lukan dari PT Citra Asia, R-nya betul Raya kalau ini ya Pak Lukan ya? Betul Pak. Tadi Indonesia salah industri soalnya. Baik Pak Lukan silakan. Baik, terima kasih. Selamat siang semuanya. Jadi sementara pertama-tama saya perkenalkan dulu PT Citra Asia Raya. Bergerak di bidang pengelolaan limbah elektronik, khususnya e-waste ya di sini. Pada hari ini kita pembahasan tentang refrigeran ini. PT Citra Asia Raya ini berada di tengah ya, berada di tengah. Jadi pada saat limbah refrigeran ini masih satu utuh sama elektronik seperti kulkas utuh, AC, itu semua kita ambil kembali ke PT Citra Asia Raya. Nah di situ kita baru dibongkar. Setelah bongkar, baru kita temukan refrigeran ini menjadi hasil dari limbah yang dihasilkan dari PT Citra Asia Raya. Untuk saat ini ada dua tipe customer yang kita handle. Satu adalah customer yang dari produsen, contohnya seperti PT LG, SAP, itu masih belum ada isi ozonnya ya, masih belum ada isi freonnya, itu kita langsung proses sebagai limbah elektronik. Nah, kalau untuk limbah yang bekas seperti sudah dipakai yang kita angkut dari LH Jakarta, dari DLH Kota Tangerang, itu akan kita bongkar, kita pisahkan. Untuk saat ini PT Citra Asia Raya masih kita serahkan kepada pihak ketiga untuk diproses lebih maksimal seperti itu. Paling itu aja Pak, perkenalan untuk PT Asia Raya dan untuk pengolahan refrigeran dari PT Karini Pak. Terima kasih Pak. Kembali ke Pak.
Terima kasih Pak Lukan. Kita masuk ke sesi diskusi. Jadi Bapak Ibu, kita lihat tadi lembaga pelatihannya sudah siap, regulasi sudah ada, lembaga pelatihan sudah siap, PT Citra Asia Raya di IWIS juga sudah bisa menangani itu, PPLI apalagi ya. Yang diperlukan adalah bagaimana ini bisa bergerak secara otonom gitulah ya, otonom ya. Kalau di recycle ini artinya mestinya kan refrigerannya masih punya nilai ekonomi ya Pak Heru ya, sehingga mestinya ini bisa menarik beberapa pihak untuk melakukan ini karena ada insentif bahwa nanti dia bisa menggunakan hasil recycle itu ke dalam refrigeration unit, mengurangi refrigeran yang baru. Nah ini Pak Heru melihatnya apakah ini sudah berjalan proses seperti itu, bahwa ini bisa terjadi dengan sendirinya begitu tanpa harus ada insentif tambahan dari luar. Oke, baik, kalau untuk sekarang mungkin belum terlalu berjalan sekarang ya Pak, tapi mungkin kedepannya bisa terjadi berjalan dengan lancar ya, apabila nanti prosesnya ya, kalau misalkan yang tadi ya proses reclaiming itu bisa didapatkan dengan mudah oleh teknisi. Jadi kan teknisi nanti bisa hasil recovery yang mereka lakukan itu bisa mereka lakukan lakukan reclaiming ya, nantinya bisa mereka gunakan kembali, jadinya cost yang mereka keluarkan untuk membeli refrigeran baru itu bisa berkurang. Jadi mungkin kedepannya bisa lebih berputarnya jadi lebih lancar. Kalau untuk sekarang mungkin masih belum bekerja dengan sendirinya ya, karena memang penyusunan untuk proses reclaiming masih disusun ya Ibu ya, untuk SOP-nya bagaimana, dan masih ada kendala-kendala yang mungkin kedepannya bisa terjadi gitu. Baik, Pak Elpido mungkin bisa menyampaikan entitas yang datang ke PPLI itu kan pasti dia punya, apakah dia punya anggaran atau akan mengharapkan insentif begitu ya. Misalkan kalau regulate kan nanti harapannya bisa carbon credit, atau mungkin perusahaan besar oil gas company yang memang dimandatori oleh prinsipalnya di luar negeri harus menyertakan sertifikat pengajuan refrigeran misalkan. Tipikal entitas yang datang ke PPLI seperti apa Pak Elpido? Ya, sebenarnya sih kalau sampai saat ini belum begitu banyak Pak refrigeran bekas yang masuk ke PPLI. Karena dominan itu kalau yang masuk lebih ke kemasan refrigeran yang relatif kosong. Jadi ketika kami terima silinder refrigeran itu biasa kami verifikasi, kami timbang untuk memastikan itu ada isi apa tidak. Begitu ada isi, kami destruction. Dominan itu. Ada 1-2 kali yang pemilik refrigeran tadi bisa mengajukan skema carbon credit, salah satunya kami kerjasama dengan Regulate. Itu mungkin bisa salah satu solusi untuk terkait biaya pengelolaan, karena memang kan pemusnahan refrigeran itu dengan cara termal dibakar, temperaturnya cukup tinggi dan butuh waktu, sehingga secara biaya pun mungkin relatif lebih tinggi dibandingkan biaya limbah B3 lainnya. Sehingga skema carbon credit ini bisa membantu pemilik refrigeran bekas terkait dengan biayanya. Walaupun mungkin skema ini tidak begitu mudah juga, karena ada beberapa tahapan. Yang saya ingat tuh pertama harus ngitung dulu global warming potensialnya berapa, kemudian ada verifikasi. Jadi ketika refrigeran tadi di recovery diambil dari e-waste-nya, itu pastikan tidak ada kebocoran. Demikian juga ketika kami ngolah juga dipastikan tidak ada kebocoran, karena ada kebocoran itu pasti akan menjadi pertanyaan dari lembaga-lembaga yang memverifikasi terkait carbon credit ini. Karena memang tujuan utamanya adalah memastikan tidak ada yang lari ke lingkungan gitu. Jadi ya itu Pak, secara jumlah belum begitu banyak, tapi sudah ada yang menggunakan skema carbon credit untuk membantu mengenai pembiayaan untuk pemusnahan refrigeran bekas. Ya, makasih Pak Elpido. Kalau tadi saya sampaikan jumlahnya kan sampai 9 juta ton CO2 ekuivalen ya, kata ChatGPT ya, sekitar itu. Artinya potensinya ada. Memang tadi sesuai dengan arahan Bu Amel, limbah itu jangan langsung dihancurkan. Kalau bisa recycle dulu, entah digunakan sebagai energi atau mengurangi bahan baku, recycle begitu ya.
Nah ini nampaknya kita semua perlu memikirkan mekanismenya ini. Kalau langsung destruct memang dapat carbon credit, tapi tadi the whole proses sirkular ekonominya nggak berjalan kalau langsung destruct. Tapi kalau ada recycle-nya dulu, yang di destruct itu yang memang sudah heavily contaminated, sudah nggak bisa diselamatkan lagi gitulah, nggak bisa dibahan baku lagi. Nah ini yang memang harus dihancurkan gitu ya. Tapi yang masih bisa sebaiknya diselamatkan dulu, mengurangi bahan baku refrigeran. Nah, saya kira dari pihak pemerintahan, saya kira Bu Haruki, Bu Amel, jadi PR kita semua untuk membuat whole prosesnya ini nantinya bisa mengelinding sendiri tanpa harus pemerintah terus berikan insentif. Mungkin dari Bu Haruki atau Bu Amel ada yang ingin disampaikan? Baik, memang in prinsip saya sampaikan di awal tadi, kita ini kan lifetime-nya panjang ya, saya bilang tadi 500-200 tahun masih bisa, memang sama tata kelolanya benar gitu ya. Maka tadi dalam konteks untuk klaim karbon kredit kalau tata kelolanya baik, karena nanti HFC tahun 2031 itu akan masuk dalam tata kelola perubahan iklim. Artinya bahwa kalau teman-teman sudah mempunyai, basicnya adalah data pengelolaan tidak bocor, itu aja. Lalu monitoring, reporting, and validasi itu ya MRV-nya untuk memastikan ke ekonomi karbonnya, maka menjadi sangat penting data itu. Jadi artinya kami pun tidak mendongkrak ke destruction ya. Selesai kulkas jelek destruction, tidak. Nanti saya mau nanya sama teman-teman Citra Asia Raya, gimana kondisi refrigerannya? Apakah ada SOP dia pada saat melakukan dismantling, mengambil reclaiming refrigerannya kan? Kalau dia bagus, dan itu sih belum dikategorikan sebagai limbah B3, tapi dismantling ini sebagai limbah B3. Nah itu penting kan, karena tadi saya bilang kita tidak lagi mengimpor itu, tapi bagaimana ini akan dipakai untuk proses services ke depannya, kan gitu ya. Sehingga ada life cycle analisisnya, ada ekonomika sirkularnya, ada sustainable usingnya dalam konteks tata kelola pengolahan limbah. Maka tadi saya bilang kalau ini bisa bagus, datanya ada di 2021 bisa diklaim dalam konteks ekonomi karbon ya. Jadi tidak hanya destruction sebenarnya, tapi tadi kalau yang sudah memang use maka dia masuknya ke destruction. Tapi kalau tidak, dia untuk dilanjutkan untuk penggunaan services sehingga ada long lifetime-nya. Itu ada. Nah, tapi itu menjadi kontrol kami untuk mengawasi bagaimana tata kelola itu ya, dalam konteks dia sebagai, karena once dia di-reclaim maka dia kan masih B3, kan masih bagus ininya. Nah, itu mungkin nanti saya minta jawaban dari teman-teman, pengen tahu aja Pak. Nanti mungkin kita datang ya kapan-kapan, karena di tempatnya nanti saya minta Bu Bitul dan tim lewat Bu Amel untuk juga, karena kami perlu belajar banyak untuk tata kelola ini supaya tidak ada kebocoran. Itu aja intinya, tidak kebocoran dan tata kelolanya terkontrol, tercatat. Karena kami melaporkan kepada konvensi gitu loh. Jadi betul. Jadi untuk carbon credit dalam in term of their refrigerant bisa nanti 2021. Tapi kalau sekarang mau diklaim sebagai voluntary bisa juga, boleh, karena belum dikomitmenkan ya gitu ya. Nanti kalau dikomitmenkan tergantung siapa yang akan mengkomitmenkan. Kita akan bikin nanti batas atas, batas bawah, eksesnya bagaimana komitmennya, seperti itu dalam konteks ekonomi karbon gitu ya. Jadi bisa saja. Tapi kita mengarahkan selama itu bisa dikontrol dengan tata kelola yang bagus, maka itu bisa digunakan sepanjang dia masih dipakai gitu ya. Ya, makasih Bu Direktur, Pak Moderator. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di sini memang saat ini di Direktorat Pengelolaan Limbah B3 khususnya kita memproses seluruh perizinan terkait dengan pemanfaatan limbah elektronik, dan salah satunya pastinya nanti ada yang mengandung refrigeran ya, kayak AC, kulkas dan sebagainya ini. Nah, ini menjadi catatan juga bagi kami bahwa pada saat kita memberikan perizinan, ini menjadi salah satu poin yang kita harus highlight bahwa diwajibkan untuk melakukan reclaim dari apabila yang didaur ulang adalah yang mengandung refrigeran ya Pak. Nanti setelah itu endingnya kemana ya, karena seperti tadi Bu Direktur bilang ini masih bisa sebenarnya dimanfaatkan kalau kualitasnya masih bagus, karena setahu saya itu bisa digunakan kembali selanjutnya ya, lifetime-nya bisa ditambah kalau misalkan digunakan kembali di peralatan pendingin yang lain gitu ya. Tapi mungkin ini menjadi catatan kami khususnya di Direktorat Pengelolaan Limbah B3. Terima kasih Pak.
kasih Pak Amel. Terakhir tadi Pak Logan mau ditanya Bu Haruki. Oh iya, iya. Silakan. Siap. Oh ya siap. Jadi menurut saya tadi memang mau saya sampaikan Bu ya dengan pertanyaan Ibu. Jadi PT Citra Asia Raya ini berada di tengah-tengah yang memiliki kapasitas dan fasilitas. Oleh sebab itu saya rasa memang waktunya untuk perusahaan seperti level-level kita pemanfaat ini membuat satu PR lah ya Bu ya. Jadi rencana kita ini memang dari awal tahun saya sudah ajukan kepada direktur bagaimana caranya kalau kita limbah elektronik untuk yang ada hubungan dengan refrigeran ini kita proses dengan dismantling, kita pisahkan dulu semua refrigeran bekas ini, lalu kita mau sedot Bu, sedot yang mana yang bagus, yang mana yang tidak bagus. Nanti kita karena manpower kita ini belum maksimal, maka nanti kita minta mungkin pelatihan untuk karyawan atau ada pihak ketiga yang memang bisa membantu kita untuk memisahkan yang mana yang masih bisa di-reuse, yang memang yang sudah tidak bisa lagi, ya kan? Karena menurut saya dari tahun ke tahun untuk e-waste yang berbarengan sama refrigeran ini makin lama makin banyak. Nah, seperti itu. Jadi mungkin dari mulai hari ini mungkin ya Bu ya, mulai hari ini kita akan memisahkan, kita akan cari pihak-pihak yang punya kompeten atau perusahaan-perusahaan yang memang memiliki teknik pelatihan untuk karyawan-karyawan kita yang ada di perusahaan. Coba kita akan bikin satu kolaborasi lah supaya gas freon ini bisa kita reuse lagi atau memang itu sudah tidak bisa dipakai. Paling seperti itu Bu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Termasuk nanti yang di teman-teman di vokasi yang center of reclaiming ya. Ini mungkin jadi PR kami juga bersama teman-teman dari vokasi Balai Besar di reclaiming center. Nanti kayak kita lagi nih standarnya. Saya akan libatin Bung Amel. Harus dispesify, harus dipisah antara yang dia masih dipakai di claiming yang masih bagus dengan yang tidak, karena yang tidak kita harus ada datanya juga. Jadi bagaimana tata kelola menyimpannya supaya tidak bocor. Apakah nanti saya cek lagi juga di internal kita apakah ada pedomannya, kita coba cek. Itu akan menjadi kontrol kita untuk tata kelolanya ya. Gitu ya, betul Bu. Nanti kita akan pelajarin dulu lebih lanjut. Yang nanti mungkin kita bareng aja ngobrol sama Bu Amel siap, untuk memastikannya. Karena in prinsip bahwa pemerintah saya sampaikan tidak bisa kerja sendiri. Karena ini ada ujung ke ujung yang memang perlu kontribusi dari sektor. Tadi teman-teman KPLI, Citra Asia Raya gitu ya, yang dalam konteks tapi harus memenuhi standar yang ada di kementerian. Kalau kami kepentingannya adalah bagaimana itu kelola tidak bocor ke lingkungan gitu ya. Jadi saling keterkaitan. Kalau teman-teman di vokasi adalah bagaimana mentrain SDM-nya untuk menjadi well educated dan bagus dalam konteks tata kelolanya. Itu demikian. Makasih. Terima kasih Bu Haruki, Bu Amel, Pak Heru, Pak Albedo dan Pak Tukan atas semua diskusinya yang menarik dan sudah tersambung rasanya dari regulator, dari pelaksana dan kita semua. Semoga ini langkah awal yang baik ke depan. Kita ingin bisa mengolah unused refrigeran, limbah refrigeran dengan baik sehingga sampai ke ujungnya pun juga tidak mencemari udara kita. Saya tutup dengan demikian dan kembalikan ke MC. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kami sampaikan kepada Bapak Moderator serta seluruh narasumber luar biasa kami hari ini. Kami persilakan kepada Bapak, Ibu narasumber serta moderator untuk dapat kembali ke tempat duduk. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, kami telah sampai pada penghujung acara pada hari ini. Melalui forum diskusi ini kita telah memperoleh berbagai perspektif dan masukan yang sangat positif. Semoga hasil diskusi yang telah dilaksanakan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan, pengembangan program, serta penguatan kolaborasi antar lembaga.
Atas nama panitia, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi dari Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama penyelenggaraan kegiatan. Dengan berakhirnya sesi ini, maka kegiatan FGD Sinergi Pengelolaan E-Waste dan Recycling Bekas dalam mendukung upaya perlindungan lapisan ozon di Indonesia dengan resmi kami tutup. Sekian kami tutup, saya selaku MC mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat lanjutkan aktivitas dan sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Terima kasih Bapak Ibu hadirin.